latihan penilaian akhir tahun atau sumatif akhir semester PAT, PAS, UAS semester 2, mata pelajaran IPAS kelas 5 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Simbol peta yang menunjukkan ilustrasi objek di lapangan berupa daerah yang luas disebut A. Simbol titik, B. Simbol garis, C. Simbol area, D. Simbol warna. Jawabannya benar, C. Simbol area. Soal nomor 2. Jika sedang melihat atau membaca peta, kita akan menemukan skala peta. Jika pada peta melihat angka 1/250.000 memiliki pengertian A. Jarak 1 cm pada peta sama dengan 250.000 km di lapangan. B. Jarak 1 cm pada peta sama dengan 250 km di lapangan. C. Jarak 1 cm pada peta sama dengan 25 km di lapangan. D. Jarak 1 cm pada peta sama dengan 2,5 km di lapangan. Jawabannya benar adalah B. Jarak 1 cm pada peta sama dengan 250 km di lapangan. Jadi sebenarnya jarak peta itu 1/250.000, itu maksudnya adalah 1 cm di peta itu sama dengan 250.000 meter, ya, meter. Nah, sedangkan di sini di pilihannya itu kan pilihannya semua kilometer. Maka yang awalnya 250.000 meter ini kita ubah menjadi kilometer. Meter ke kilometer itu kan naik 3, maka nolnya hilang 3, maka tinggal 250 km. Soal nomor 3. Segala sesuatu yang bersumber dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan A. Sumber bahan baku, B. Sumber daya hayati, C. Sumber daya alam, D. Bentang alam. Jawabannya benar, C. Sumber daya alam. Soal nomor 4. Sumber daya alam berupa makhluk hidup disebut A. Sumber daya alam biotik, B. Sumber daya alam energi, C. Sumber daya alam abiotik, D. Sumber daya alam non-hayati. Jawabannya benar, A. Sumber daya alam biotik. Soal nomor 5. Pengelompokan fauna Indonesia menurut Wallace dan Weber meliputi fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralihan. Daerah persebaran fauna peralihan adalah A. Sulawesi, B. Sumatera, C. Jawa, D. Papua. Jawabannya benar, A. Sulawesi. Soal nomor 6. Bagian tanaman karet yang dimanfaatkan untuk bahan baku industri adalah A. Bunga untuk penyedap makanan, B. Buah untuk membuat minyak goreng, C. Kayu untuk pembuatan kertas, D. Getah untuk pembuatan ban. Jawabannya benar, D. Getah untuk pembuatan ban. Jadi tanaman karet itu memang tanaman yang dimanfaatkan getahnya, ya. Nah, getah karet itu nanti untuk bahan pembuatan, ya nggak cuma ban sebenarnya, tapi banyak barang-barang yang memang bahannya memerlukan karet. Soal nomor 7. Masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan berikut yang bukan contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah A. Pembuatan kursi rotan, B. Memasak sayuran, C. Pengeboran minyak, D. Pembuatan benang kapas. Jawabannya benar adalah C. Pengeboran minyak. Ingat ya, yang ditanyakan adalah yang bukan contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati. Jadi nggak memanfaatkan
Keanekaragaman hayati itu ya semua sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, terutama pada tanaman atau tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. Kebudayaan Hindu-Buddha dari India sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut bukan termasuk wujud pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia adalah A. Berkembangnya teknologi pembuatan candi. B. Mulai dikenalnya konsep raja dan kerajaan. C. Dikenalnya sistem kasta pada masyarakat Buddha. D. Mulai dikenalnya aksara dan kesusastraan. Jawabannya benar. C. Dikenalnya sistem kasta pada masyarakat Buddha. Soal nomor 9. Kompleks Candi Prambanan adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun A. 1991, B. 1996, C. 2009, D. 2011. Jawabannya benar, A. 1991. Soal nomor 10. Kebudayaan Indonesia yang termasuk warisan budaya tak benda yang pada tahun 2011 diakui UNESCO adalah A. Perahu Pinisi, B. Tari Saman, C. Wayang Kulit, D. Noken. Jawabannya benar, B. Tari Saman. Soal nomor 11. Tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah dinamakan A. Monumen, B. Gudang, C. Laboratorium, D. Museum. Jawabannya benar, D. Museum. Soal nomor 12. Dalam menjaga keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, kita harus menerapkan sikap A. Menonjolkan budaya sendiri, B. Saling menghargai budaya daerah lain, C. Mencintai budaya luar daerah, D. Mencari budaya yang terbaik. Jawabannya benar, B. Saling menghargai budaya daerah lain. Soal nomor 13. Contoh kegiatan distribusi adalah A. Mengangkut hasil pertanian, B. Membuat tempe, C. Menanam durian, D. Memakai sepatu. Distribusi itu kan penyaluran barang dari produsen ke konsumen ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Mengangkut hasil pertanian. Kalau yang B dan C itu produksi, sedangkan yang D itu adalah konsumsi. Soal nomor 14. Penduduk yang tinggal di Jakarta dapat mengkonsumsi beras yang berasal dari Delanggu, Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena adanya kegiatan A. Intensifikasi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Konsumsi. Jawabannya benar, C. Distribusi. Jadi dari Delanggu didistribusikan ke Jakarta. Soal nomor 15. Pak Iwan setelah pensiun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Hobinya bercocok tanam. Dia kembangkan dengan membeli tanah dan menanam sayuran kentang. Jenis usaha Pak Iwan adalah A. Persawahan, B. Perkebunan, C. Perhutanan, D. Peternakan. Kata kuncinya di sini ya, membeli tanah dan menanam sayuran. Nah, itu termasuk apa itu? Ya, jawabannya benar adalah yang B. Perkebunan, kebun sayur kentang. Soal nomor 16. Pada tanggal 24 Januari 2018 terjadi gempa bumi di Banten. Hal itu terulang kembali bulan yang sama tanggal 26 pagi, hari dan sore hari. Bencana ini disebabkan oleh faktor A. Buatan, B. Manusia, C. Alam, D. Takdir. Jawabannya benar, C. Alam. Jadi gempa bumi itu disebabkan oleh faktor alam, entah itu faktor vulkanis ataupun faktor dari tektonis ya. Soal nomor 17. Bencana alam ini banyak memakan korban. Untuk itu, kita harus tahu cara menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut.
Berikut bukan termasuk cara menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut adalah: A. Keluar dari gedung, rumah, dan lari ke tanah lapang. B. Sembunyi di kolong meja dan lindungi kepala. C. Berdiam diri di ruangan. D. Mencari tempat yang aman. Nah, gimana cara yang tepat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam? Ya, jawabannya benar adalah yang C, berdiam diri di ruangan. Nah, kalau berdiam diri di ruangan nanti ya, misalkan bencananya gempa ya ada kemungkinan nanti tertimpa bangunan dan sebagainya. Jadi kita harus menyelamatkan diri tuh, nggak boleh berdiam diri di dalam ruangan. Soal nomor 18. Sampah plastik merupakan salah satu sumber masalah lingkungan. Jika sampah plastik tersebut ditimbun dalam tanah, akan timbul polusi tanah. Sampah plastik bisa menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan menyebabkan ruang gerak organisme tanah jadi terbatas. Langkah yang tepat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah: A. Membuangnya ke lautan. B. Membakar sampah plastik. C. Meningkatkan penggunaan plastik. D. Melakukan upaya 5R. Jawabannya benar adalah yang D, melakukan upaya 5R. Nah, 5R itu salah satunya nanti ada reduce, recycle, reuse, dan sebagainya ya. Jadi kita memanfaatkan kembali sampah plastik itu untuk kita daur ulang. Nah, supaya sampah plastik itu bisa bermanfaat kembali. Jadi nggak jadi sampah lagi, supaya nggak mengotori lingkungan. Kalau dibakar pun nanti juga akan menimbulkan polusi juga. Selain polusi udara juga hasil pembakarannya itu kan nggak bisa digunakan misalkan untuk memupuk tanaman, kan nggak bisa dia. Soal nomor 19. Strategi pertanian yang dapat dilakukan pada lahan miring adalah: A. Reboisasi. B. Subak. C. Hidroponik. D. Terasering. Jawabannya benar adalah D. Terasering. Terasering itu adalah membuatkan sebuah tanggul-tanggul di bidang miring itu, sehingga bidang-bidang yang miring itu nanti bisa dibuat menjadi rata dan berundak-undak seperti selayaknya tangga. Nah, itu nanti fungsi dari terasering. Soal nomor 20. Membuang limbah rumah tangga ke sungai dapat merugikan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan adalah: A. Tanah longsor. B. Bencana banjir. C. Berkurangnya populasi ikan di sungai. D. Gangguan pernapasan. Jawabannya benar, C. Berkurangnya populasi ikan di sungai. Soal selesai, terima kasih.